Pakisan 5 tercinta, kami belajar penuh bahagia. Lingkungan hijau indah menawan, bersirapi penuh harapan. Mari kita jaga bumi tercinta, hijaukan sekolah kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen penguji, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rodianto SPD dengan nomor induk mahasiswa 250911011158. Saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan pada tahun 2025 batch 3 di LPDK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam bidang studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 yang bertempat di UPTD SPF SD Negeri Pakisan 5 yang berada di Desa Pakisan, Kecamatan Telogosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Adapun tema pembelajaran yang saya sajikan adalah menyayangi anak yatim untuk anak sekolah dasar kelas 5. Pembelajaran ini bertujuan menumbuhkan sikap empati, kasih sayang, serta kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada anak yatim, sebagai wujud pengamalan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan. Demikian kata pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya kepada Bapak atau Ibu dosen penguji. Semoga kegiatan ujian ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaga bumi tercinta, hijaukan sekolah kita bersama. Adiwiyata kebanggaan kita, cinta alam untuk masa depan bangsa. Kita jaga bumi tercinta, hijaukan sekolah kita bersama. Adiwiyata kebanggaan kita, cinta alam untuk masa depan bangsa. SDN Pakisan 5 tercinta, kami belajar penuh bahagia. Lingkungan hijau indah menawan, bersirapi penuh harapan. Mari kita jaga bumi tercinta, hijaukan sekolah kita bersama. Adiwiyata kebanggaan kita, cinta alam untuk masa depan bangsa. Guru dan siswa. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Mas Ikrom. Ya, cepat duduk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin rabbal alamin. Berberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan tadi? Sudah. Boleh Pak Guru cek ya kebersihannya. Tadi pikir kan? Ya. Jadwalnya siapa? Angkat tangan. Zalfa sama Zen. Baik anak-anak, sebelum pada pembelajaran Pak Guru absen dulu ya. Aluf Faran Nabila mana? Dewi Raffi Kurniawan, Faiha Nada Zalfa, Muhammad Faris Ali Alumuddin, Muhammad Ikram, Raisa Zahra Davina, Zain Mutawakil Abidin, Hana Ramadhani Indra Jinyana. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Baik, anakku yang Pak Guru banggakan, ya Pak Guru akan menjelaskan materi tentang menyayangi anak yatim. Namun sebelum pada materi, anak-anak dimohon untuk berdiri dulu. Ya, kita akan menyanyikan lagu profil Pancasila. Siap? Ya. Ya, Pak Guru mulai ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernilai kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernilai kritis. Kita lanjut dengan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Sudah siap? Ya. Baik, silakan Hana maju ke depan untuk memandunya. Di sini. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Silakan Bahana kembali ke tempat. Selanjutnya anak-anak, supaya kelas kita tampak lebih ceria, kita lanjut pada ice breaking. Mau? Mau ya? Kelas 5 siap? Siap. Kelas 5 bagaimana kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar?
Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Bapak guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapa ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ya, tepuk tangan. Silahkan duduk kembali. Ya, sebelum pada pembelajaran, Pak Guru ingin bertanya sesuatu kepada anak. Sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap menyayangi anak yatim? Pernahkah anak-anak melihat seorang teman yang kehilangan orang tuanya? Pernah ya? Terus kira-kira bagaimana perasaan kalian? Sedih. Apakah sama dengan kita yang masih lengkap orang tuanya? Tentunya tidak ya. Tapi Allah sangat mencintai orang yang menyayangi anak yatim. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun seorang yatim sejak kecil. Beliau sudah yatim sejak beliau masih ada di kandungan ya. Artinya apa? Setiap kali kita peduli dan berbuat pada anak yatim, berarti kita sedang mengikuti teladan Rasulullah SAW. Nah, ini pertanyaan pemantik dari Pak Guru. Siapa yang bisa angkat tangan ya? Oke, pertanyaannya, apa akibatnya jika kita tidak menyayangi anak yatim? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Hana. Mengurangi pahala dan menjauhkan diri dari rahmat. Betul, bisa mengurangi pahala dan menjauhkan diri dari Allah. Siapa lagi yang bisa? Zalfa. Seperti misalnya apabila tidak mengenal dan beramal saleh. Betul, anak yatim itu bisa merasa kesepian anak-anak. Kekurangan kasih sayang. Nah, itu ya. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa Allah memuji orang yang menyantuni anak yatim? Siapa yang bisa jawab? Tapi Menyantuni anak yatim adalah untuk ketaatan pada perintahnya. Dengan kita menyantuni anak yatim, berarti kita mentaati perintahnya Allah. Terakhir pertanyaan, apa bentuk nyata menyayangi anak yatim di sekolah? Siapa yang bisa? Vina. tidak membeda-bedakan umat, Betul. Siapa lagi? Farah. memberi dukungan dan semangat, Betul. Zalfa tadi. Yuk, apa? membantu kebutuhan, Siapa lagi? Tapi memberi nasihat. iya, Zen ya. Berdoakan. Betul ya. Tapi sebelum pada materi, Pak Guru ingin menunjukkan sebuah video. Silahkan ditonton sambil diresapi. Ya. Sudah siap? Hari ini seperti hari kemarin. Ndak diurus, ndak diperhatiin. Halo? Halo? Iya Pak. Kamu lagi di mana nih? Maaf. Mama selalu sibuk sama yang lain. Aku punya sesuatu buat papa nih. Aku ndak pernah dipeduliin. Papa, Halo Pak, halo. apalagi papa, Pergi arisan lagi. Halo. nggak pernah mau ngurusin. Apaan sih ini ah? Halo. Ya, papa. Mama sama papa udah nggak sayang lagi sama aku. Putra putri kita bukan anak yatim korban kesibukan kita. Seorang penyair berkata, bukanlah anak yatim, adalah anak yang kedua orang tuanya telah tiada dan meninggalkannya dalam keadaan hina. Akan tetapi,
Anak yatim adalah anak yang kau dapati ibunya tidak memperdulikannya atau ayahnya sibuk tidak mengurusnya. Bagaimana? Paham dengan video tadi? Perasaannya kira-kira bagaimana? Sedih sekali ya. Ketika kita seharusnya disayang oleh orang tua, selalu dipedulikan oleh orang tua, tapi terkadang kasih sayang itu sirna ya. Maka dari itu anak-anak, marilah kita selalu berbaik kepada anak yatim. Ya, Pak Guru ingin mengetahui gaya belajarnya anak-anak. Ya, silakan, ini ada lembar kerja yang harus kalian isi. Hasilnya silakan dikeluarkan. Namanya jangan lupa. Namanya silakan pilih gaya belajar kalian seperti apa. Silakan dikerjakan anak-anak. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Penuntun jalan menuju surga. Mari kita sayang Sudah? anak yatim, Namanya jangan lupa dan kelasnya ditulis. karena cinta yang tulus dan ikhlas disukai. Terima kasih. Berkat tak perlu harta, cukup berhati, Tadi sudah Pak Guru jelaskan ya, buka hati, siapa itu anak yatim, dan selanjutnya sikap kita terhadap anak yatim itu harus bagaimana. Nih, tidak berkata kasar atau menghardik anak yatim. Yang kedua, coba dibacakan ini. Berikanlah perhatian dan bantuan pada mereka. Terus, Dan ampuni keburukan dan musibahnya. yang terakhir. Doakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Nah, itulah sikap kita terhadap anak yatim. Dan selanjutnya, Pak Guru akan membagi anak-anak dari beberapa kelompok. Karena ini sudah berbentuk kelompok, jadi Pak Guru tunjuk ini kelompok 1 ya. Siapa ketuanya ini? Ikram. Kelompok 2 ini ya. Siapa? Zalfa. Baik. Tugas kalian apa? Nah, siswa nanti diberikan tugas oleh Pak Guru tentang menulis surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 ya. Dan hadisnya, hadis Nabi tentang menyayangi anak yatim. Dan selanjutnya akan didiskusikan oleh kelompok kalian masing-masing. Siap kelompok 1? Kelompok 2 siap? Oke. Ini Pak Guru punya lembar kerja untuk kalian. Silakan menulis surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 ya. jadi cahaya. Silakan boleh pakai ballpoint atau pensil. Mari kita sayang. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Wes, waktunya sudah habis ya. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan dulu surah Al-Maun. Bacaan surah Al-Maun ini kita baca secara bersama-sama ya. Siap? Siap? Bismillahirrahmanirrahim.
miskin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un sadaqallahul azim. Apa artinya? Artinya adalah siapakah yang mendustakan agama? Nah, tahukah anak-anak siapa orang yang mendustakan agama? Yang mendustakan agama itu salah satunya orang yang menghati anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim jangan dimarahi ya, tapi dikasih terus. Karena ayat 3 sama 4, 5, 6 dan 7 ini tidak ada kaitannya dengan anak yatim. Jadi Pak Guru lanjut ya. Nah, hadis nabinya seperti apa? Dari Sahil bin Sa'ad radhiyallahu anhu nih berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim, kata Rasulullah, itu di surga seperti ini. Rasulullah menunjuk 2 jari. Artinya apa? Rasulullah dengan yang orang yang memelihara anak yatim ini seperti 2 jari, kata Rasulullah. Dekatnya dengan Rasulullah berarti sangat dekat. Paham? Makanya siapa orang yang memelihara, menyantuni anak yatim berarti kedudukannya di surga nanti dekat dengan Rasulullah seperti 2 jari ini. Jari apa namanya? Telunjuk sama jari jari tengah. Paham? Baik, selanjutnya apa isi kandungannya dari surah tadi? Yang pertama, kita oleh Allah diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti siapa? Anak yatim. Yang kedua, kita harus peduli dan membantu siapa? Fakir miskin. Nah, itulah salah satu kandungan dari surah Al-Ma'un. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah proyek sederhana ya, yaitu apa proyeknya? Nanti anak-anak membuat kotak sederhana, membuat kotak yang sudah Pak Guru sediakan ya di depan bangku anak-anak semua. Kalian silakan membuat kotak seperti ini ya, sudah disediakan sama Pak Guru guntingnya. Silakan kerjasama antara kelompok ya, boleh ada. Silakan Pak Guru kasih waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Tugasnya lagi selain membuat kotak peduli anak yatim, kalian membuat poster ajakan peduli anak yatim. Pak Guru sudah sediakan lembar kegiatan ya.
silakan kalian membuat poster. Nah, alhamdulillah hasil proyek kalian sudah selesai, baik dari membuat kotak peduli anak yatim dan poster ajakan peduli anak yatim. Nah, selanjutnya yaitu setiap kelompok Pak Guru beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Silakan Pak Guru memberikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Hasil dari diskusi kelompok 1. Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayah atau kedua orang tua. Mereka membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan. Islam menganjurkan untuk menyayangi anak yatim dan tidak menghardik anak yatim supaya tidak dikatakan orang yang menista agama. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu anak-anak. Tepuk tangan. Ya, silakan. Terima kasih. Kembali ke tempat. Nah, itulah hasil dari diskusi kelompok 1. Selanjutnya Pak Guru memberikan kesempatan kepada kelompok 2. Silakan kepada Zalfa dan anggotanya maju ke depan. Ya, di sini. Yuk, silakan dimulai. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 2 sebagai berikut. Kita peduli dengan anak yatim dengan cara memberikan kasih sayang dan perhatian, membantu kebutuhan sekolah, mengajak bermain dan belajar bersama, menunjukkan bagian rezeki infak atau sedekah. Sudah? Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempat. Nah, itulah hasil dari presentasi dari kelompok 1 dan 2. Selanjutnya, nah, ini sebagai tugas terakhir anak-anak. Sebelum kepada kesimpulan, silakan Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Di sini ada pilihan ganda dan isian saja. Silakan dijawab. Pak Guru ingin tahu sampai mana pemahaman anak-anak terhadap menyayangi anak yatim. Silakan dikerjakan, Pak Guru kasih waktu 2 menit. Sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Pak Guru ambil ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ini sebagai penilaian dari Bapak Guru. Selanjutnya kita hampir selesai, tapi kita akan merefleksi dulu ya hasil dari materi yang kita sampaikan. Dan hari ini kita telah bersama-sama belajar dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, serta pengalaman nyata anak-anak membuat proyek sederhana yang kalian presentasikan tadi di depan dengan kotak peduli anak yatim dan poster ajakan peduli anak yatim. Nah, dari tadi yang sudah kalian kerjakan, maka kalian menemukan ayat-ayat Al-Quran
bahwa kita memahami Allah itu sangat mencintai hambanya yang peduli, menyayangi dan memperhatikan anak yatim. Menyayangi mereka bukan hanya dengan ucapannya, melainkan dengan tindakan nyata. Dan dari hadis Rasulullah SAW kita belajar bahwa orang yang menyantuni anak yatim itu akan ditempatkan di surganya Allah, seperti kata Rasulullah menunjukkan dua jari antara jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Orang yang menyantuni anak yatim itu sangat dekat di surga nanti bersama Rasulullah. Asalkan apapun yang kalian berikan kepada anak yatim itu akan diberikan secara ikhlas, ya, lapang dada. Dan apa selanjutnya? Selanjutnya yaitu melalui proyek Konota Peduli Anak Yatim tadi, kita mendapatkan pengalaman langsung untuk berbuat baik. Nah, dari kegiatan ini siswa belajar apa yang pertama? Bisa mengasah rasa empati dan peduli terhadap sesama, ya. Yang kedua, anak-anak nanti bisa mempraktikkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyadari bahwa kebaikan bisa dilakukan secara sederhana namun memberikan banyak manfaat besar bagi orang lain. Nah, saya sebagai Pak Guru melihat bahwa anak-anak mampu menghubungkan antara ilmu yang dipelajari dengan praktek nyata. Inilah yang disebut belajar bermakna. Bukan hanya memahami teori, tetapi juga membiasakan diri untuk beramal. Harapan Pak Guru seperti itu, ya. Bukan anak-anak secara materi, tapi secara praktik juga dilaksanakan di hari-hari berikutnya, gitu ya. Sebelum pembelajaran hari ini Pak Guru tutup, Pak Guru akan menyampaikan kesimpulannya dari menyayangi anak yatim. Yang pertama, menyayangi anak yatim itu sebagai bentuk kepedulian sosial. Ya. Yang kedua, anak yatim kehilangan orang tuanya juga membutuhkan perhatian kita. Dan yang ketiga, dengan menyayangi mereka bisa membantu membangun rasa percaya dirinya. Dan yang terakhir, menyantuni anak yatim merupakan amal mulia yang mendatangkan keberkahan. Sudah bisa dipahami, ya? Sudah cukup, ya? Bisa dimengerti, kan? Bisa. Baik. Untuk tugas berikutnya yaitu tugas di rumah. Silakan anak-anak membuat tugas, ya. Di sana mendata. Tugas kalian cuma mendata anak yatim yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Paham? Bisa kan dikumpulkan minggu depan? Oke. Untuk itu Pak Guru akhiri dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.